Oke, pertemuan 9 transformasi geometri. Jadi setelah kemarin UTS ada di sini, selesai. Sekarang kita pindah ke sini. Pokok bahasanya adalah transformasi geometri, sedangkan sub pokok bahasan adalah definisi, kemudian translasi pada matematika, pada garis, pada kotak, kemudian translasi pada OpenGL, bicara tentang matrik translasi, GL translate F, kemudian koordinat homogeneus. Berpindah ke scaling pada matematika, yaitu pada titik garis kotak, terus kemudian pengaruh sumbu koordinat, dan kemudian pada OpenGL, yaitu matriks scaling dan GL scale F. Pindah lagi ke rotasi pada matematika, titik garis kotak, dan pengaruh sumbu koordinat, kemudian pada OpenGL, matriks scaling, GL rotate F. Kemudian kegunaan transformasi. Ini latihannya bikin elips terpotong. Ini sebenarnya ada materi kurva sebelum UTS. Cuman saya lewati. Saya lihat nanti apakah ada waktu di akhir semester. Kalau ada akan saya bahas tentang kurva. Kalau tidak akan saya skip nih tentang kurva. Kurva itu membuat bentuk-bentuk garis lengkung. Tidak hanya garis lurus tetapi juga garis lengkung. Terus masuk ke transformasi geometri. Definisi. Transformasi geometri adalah fungsi yang memetakan himpunan struktur geometri ke struktur geometri yang lain atau ke dirinya sendiri. Umum digunakan di komputer grafik. Yang namanya transformasi itu sangat-sangat umum. Yang akan dibahas adalah transformasi jenis affine, karena transformasi geometri itu ada beberapa jenis. Yang umum digunakan di sini adalah yang affine, yaitu transformasi yang tidak mengubah sifat paralel antara komponen objek awal dan objek akhir. Masuk ke transformasi geometri yang pertama, yaitu translasi. Definisinya, translasi adalah transformasi geometri yang memindahkan tiap titik pada objek ke satu arah yang sama dan dengan jarak yang sama. Ini contoh di pelajaran translasi yang saya dapat di waktu SMP. Kemudian di waktu SMA diulang lagi. Translasi titik. Jadi kalau ada titik A pada posisi 4,-7, 4 ke kanan, -7 ke bawah, ini A di sini. Ditranslasi ke kiri sebesar 10 dan ke atas sebesar 5. Jadinya begini. Ke kiri -10, ke atas positif 5. Maka A aksen itu adanya di sini sekarang. Proses transformasi itu biasanya ditulis dengan menggunakan format vektor atau matrik. Contoh sebelumnya, titik A itu terusnya begini, 4,-7. Ditranslasi ke kiri sebesar 10 dan ke atas sebesar 5, itu ditulisnya translasi T dalam kurung -10,5. A aksen itu sama dengan T plus A. Ini rumusnya untuk translasi. Rumusnya demikian. Jadi proses perhitungannya A aksen itu adalah X-nya A ditambah X-nya translasi. Ini 4 plus -10. Terus Y-nya A -7 ditambah Y-nya dari translasi 5. Jadi A aksen posisinya adalah -6,-2. Ini sesuai di sini. -6,-2. Terus untuk garis gimana? Kalau sebelumnya titik, sekarang garis. Kalau garis ini contohnya garis CD. C di sini, D di sini. Ditranslasi T 9,-5. Maka yang dilakukan adalah kita translasi titik ujungnya. C-nya di sini ditranslasi ke kanan 9, ke bawah 5. C aksen ada di sini. Kemudian D ditranslasi ke kanan 9, ke bawah 5. D aksen ada di sini. Maka kita buat garis dari C ke D ini seperti ini. C aksen, D aksen. Maka perpindahannya akan sama. Perpindahan C ke C aksen akan sama dengan perpindahan D ke D aksen, yaitu nih 9,-5. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, lanjut. Kalau yang bangun 2 dimensi gimana? Ini ada bangun E, F, G, H. Sama, ketika dia translasi minus 6, minus 10, dilakukan translasi pada titik sudutnya. E ke sini, F ke sini, G ke sini, H ke sini. Setelah ketemu, titik perpindahannya dibuat garis, maka jadilah bangun tersebut, bangun yang sama di lokasi yang baru. Nah, kalau di OpenGL seperti apa? Pada OpenGL, proses transformasi dilakukan dengan pendekatan perkalian matrik. Ini A prime, A aksen sama dengan M dikali A. Di mana A titik asal, A aksen titik akhir, dan M itu adalah matrik 4 kali 4 yang berisi nilai transformasi. Nah, dikenalkan dengan sistem koordinat homogeneus. Apa sebenarnya isinya? Isinya adalah ini. Dia menganut sistem koordinat homogeneus. Matrik transformasi 4 kali 4 dibuat berdasarkan sistem koordinat homogeneus. Untuk titik 2 dimensi dalam sistem koordinat ini, X dan Y, itu tulisnya jadi begini. X, Y, 0, 1. Untuk titik 3 dimensi, X, Y, Z, itu ditulisnya jadi X, Y, Z, dan 1. Untuk matrik transformasi ditambahkan 0, 0, 0, 1 pada baris paling bawah. Jadi modelnya begini. 4 kali 4. Kalau matrik identitas dari matrik transformasi adalah seperti ini. Di diagonal utamanya 1, semuanya kosong. Karena dia ukurannya 4 kali 4. Sistem koordinat ini membuat perhitungan banyak transformasi dapat dilakukan dalam bentuk matrik tunggal. Sehingga ujung-ujungnya proses transformasi jadi lebih simpel dan efisien. Nah, untuk translasi sendiri, format matrik translasinya adalah seperti ini. Dia seperti matrik identitas, tetapi kolom paling kanan dia punya nilai translasinya, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Sehingga proses translasinya di sini perkalian matrik. Ini matrik transformasinya, ini lokasi titiknya. Nah, kalau dilakukan perkalian 1 kali Px, di sini Px, tambah 0 dikali Py, 0, tidak ditulis. Ditambah 0 dikali Pz, 0, tidak ditulis. Ditambah Vx dikali 1, di sini ditulis Vx. Px plus Vx. Demikian juga untuk Py, untuk bagian yang kedua. 0 kali Px ditambah 1 kali Py, ditambah 0 kali Pz, ditambah Vy kali 1. Hasilnya Py ditambah Vy. Demikian juga untuk yang komponen ketiga dan komponen keempat. Komponen keempat 0 kali Px 0, ditambah 0 kali Py 0, ditambah 0 kali Pz 0, ditambah 1 kali 1, 1. 1 nih hasilnya. Nah ini format ini kan sama dengan P ditambah V. Kalau mau tahu lebih detail bisa silahkan ngecek di link yang disediakan di situ. Contoh sekarang. A 1,2 translasi T 3,5. Kita buat dulu matrik transformasinya. 3 ditaruh di sini, 5 taruh sini, 0 taruh sini. Kemudian titiknya A, 1 taruh sini, 2 taruh sini, dikasih 0, 1. Terus dikalikan. Ini hasil perkaliannya, hasilnya 4701. Karena kan 1 tambah 3, 4. 2 tambah 5, 7. Ini hasilnya. Terus, di OpenGL, perintah untuk translate itu ini variannya. GL translate F, GL translate D, F float, D deep double. Terus dia punya 3 variabel. Translasi pada nilai X, pada nilai Y, dan pada nilai Z. Saya tunjukkan, ini saya close dulu. Terus saya bikin new project. Saya tulis week 09D. Oke. Saya select all del. Kemudian saya buka dari program triangle. Saya paste, saya run. Oke, semuanya baik-baik saja.
Terus saya buat triangle-nya jadi poligon. Dan kemudian saya buat ininya apa namanya, ukuran kanvasnya, Glue Ortho 2D-nya saya perbesar. Saya kasih -55, -55. Saya run dulu. Nih, begini. Terus terakhir saya kasih sumbu koordinatnya. GL bikin GL lines, terus GL vertex 2F, mulai dari saya kasih yang agak jauh sekalian 10,0. Saya copy. Ini untuk menggambar sumbu koordinat garis horizontal sama garis vertikal. Ininya positif sekarang. Terus ini tadi yang barusan garis horizontal, sekarang garis vertikalnya saya copy paste, terus ditutup dengan GLN. Saya coba run dulu. Oke, begini. Nah, sekarang saya mau menggerakkan translate, mau memindah segitiganya ke atas, tapi sumbu koordinatnya sama, tanpa saya harus mengubah nilai yang ada di nilai vertex yang ada di segitiga. Maka saya kasih GL translate F, saya pindah ke atas, X-nya jadinya tetap 0. Ke atas saya pindah katakan 2, terus Z-nya juga 0. Saya run. Nih, dia sekarang posisi segitiganya naik ke atas sebanyak 2, karena dia mengalami translate. Sebelum mahasiswa nyoba, saya lanjutkan sebentar. Setelah GL Translate diberikan, semua vertex yang ditulis di bawahnya akan terpengaruh. Nih, terpengaruh. Yang atasnya di sini tidak terpengaruh, karena dia belum ketemu dengan perintah di sini ketika dia dibuat. Baru setelah ketemu, baru bawahnya terpengaruh. Kita kerja GL Translate mirip dengan GL Color 3F, 3I, berlaku untuk vertex di baris bawah perintah GL Translate tersebut. Hanya saja GL Translate itu bersifat akumulatif. Apa maksudnya akumulatif? Di sini kalau ada perintah GL begin di sini, maka dia tidak akan ditranslate. Terus di sini ketemu GL Translate, maka bawahnya di sini akan ditranslate sebesar nilai yang diberikan di sini. Terus ternyata di bawahnya ketemu lagi GL Translate juga. Maka yang bagian sini akan ditranslate ke sini, juga ditranslate ke sini. Akumulatif. Yang di sini hanya ngikuti yang di sini saja. Yang paling bawah ngikuti semuanya yang di atasnya. Oke, dicoba dulu di tempatnya masing-masing. Saya tunggu selama 3 menit dari sekarang. Silakan dicoba dulu.
Oke, sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah? Oke, lanjut. Latihannya begini. Ini sama seperti latihan yang beberapa minggu sebelumnya. Jadi bikin simbol dokumen, 3 buah pertumpuan. Masing-masing punya warnanya sendiri. Nah, kalau yang sebelumnya itu saya minta bikinnya dokumen itu dengan vertex per vertex satu persatu diberikan. Nah, sekarang bikinnya cukup satu yang paling belakang. Setelah itu di copy paste di bawahnya untuk yang warna merah, diganti warnanya merah, terus dilakukan translate F sebelum GL begin yang kedua. Saya itu bikin lagi di copy paste di bawahnya bikin GLN untuk gambar yang pertama di sini. Di atasnya dikasih GL translate F sama GL color. Nanti akan terbentuk semacam ini persis. Nah, bedanya sekarang perlu lagi ngitung satu persatu vertex-vertexnya ini posisinya ada di mana. Sekarang cukup di translate F, kita tahu translate F-nya berapa, nanti akan dihitungkan sama si komputer. Saya lompati, saya lanjut. Translasi di OpenGL. Perintah transformasi itu akan mengubah nilai current transformation matrix atau singkatannya CTM. CTM sendiri adalah sebuah matriks yang menyimpan nilai transformasi dan diterapkan untuk semua vertex. CTM itu yang mana, Pak? Balik ke atas dulu. CTM itu yang ini, M. Current transformation matrix M, yang dia akan diimplementasikan ke vertex. Jadi setiap vertex itu pasti akan dikalikan dengan CTM. Pasti. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah CTM-nya itu nilainya identitas atau tidak. Kalau CTM-nya nilainya identitas, maka A aksen di sini nilainya akan sama persis dengan A. Tapi kalau CTM-nya di sini nilainya berbeda, maka A aksen posisinya atau nilainya akan berbeda dengan A. Itu CTM. Baik lagi ke bawah. Nilai netral translasi, untuk translasi ya, bukan transformasi. Translasi itu adalah 0. Karena operasi translasi itu pada dasarnya kan operasi penjumlahan. Nah, angka apapun kalau dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah angka itu sendiri. Maka disebut nilai netralnya 0. Lanjut, sekarang yang kedua, yaitu scaling. Atau kadang disebut orang dilatasi. Definisinya, scaling adalah transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil objek dengan nilai tertentu. Contohnya, ada segitiga PQR, dia di scaling dengan nilai atau faktor 3. Maka P dan Q di sini panjangnya 2 di sini. P aksen dengan Q aksen sekarang panjangnya 6. P dengan R panjangnya 3 di sini. P aksen dengan R aksen sekarang panjangnya 9. 3 kali 3, 9. Nah, scaling itu bedanya dengan translasi adalah bahwa scaling itu dilakukan terhadap titik acuan. Kalau translasi tidak ada titik acuan. Kalau scaling ada. Ini contohnya. Titik P di sini, acuannya O di sini. Kalau di scaling, maka scaling 2 kali lipat. Titik P aksen ada di sini. Caranya gimana? Ditarik garis dari O ke P, terus panjangnya O ke P di sini akan didobel ke sini. Hasilnya P aksen nilainya ada di sini. Tapi kalau acuan O ini tidak berada di sini, tapi berada di sebelah kanannya P, maka nilai P aksen tidak akan mungkin di sini nilai posisinya. Karena O-nya ada di sini, ditarik garis ke sana, maka P aksennya akan ada di sekitar sini. Itulah bedanya dengan translasi. Translasi tidak butuh adanya titik acuan. Kalau scaling harus melihat titik acuannya ada di mana dulu. Nah, untuk scaling kalau kita hendak memperbesar, maka faktor scalingnya itu di set dengan nilai lebih dari 1. Kalau memperkecil, faktor scalingnya itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau pencerminan, faktor scalingnya negatif.
Dan nilai netral dari scaling itu adalah 1. Karena sebenarnya scaling itu adalah perkalian. Nah, perkalian yang menghasilkan nilainya angka itu sendiri adalah perkalian dengan angka 1. Contohnya scaling objek dimensi dengan titik acuan O di sini. Jadi punya segitiga ABC, titik acuannya O. Maka kalau kita hendak men-scaling, kita tarik garisnya. O ke A, terus O ke C, tarik garis, O ke B, tarik garis. Kalau scalingnya 2 kali lipat, maka panjang O ke A diduplikasi ke sini, ke sepanjang garis itu, ketemu A aksen. Panjangnya O ke C di 2 kali lipatkan, ketemu C aksen di sini. Panjangnya O ke B di 2 kali lipatkan, jadi ketemu B aksen di sini. Kalau sudah ketemu titik-titik barunya di garis, hasilnya segitiganya. Kalau di scaling 2 kali lipat, jadinya begini. Terus, scaling terhadap titik acuan contoh yang lain. Jadi ada segitiga ABC, ya titik acuannya ada di sini, ada di sumbu koordinat. A-nya nilainya segini, B-nya segini, C-nya segini posisinya. Nah, kalau scalingnya 2 kali lipat, A-nya dikali 2. Minus 2, minus 2 jadi minus 4, minus 4. A-nya di sini. Terus titik B, 1 minus 1 dikali 2. Jadinya 2, minus 2. B aksen ada di sini. Titik C 0,2 dikali 2. Hasilnya 0,4 aksen di sini. Kalau sudah ketemu 3 titik tinggal digaris. Contoh yang berikutnya, scaling dengan memperkecil sekarang. A-nya yang hijau, A, B, C, D, E. Terus di scaling dengan faktor sepertiga. AB di sini titik A 0,0 di sana A aksennya. Titik B-nya 3,3 dikali sepertiga hasilnya 1,1. B aksen ada di sini. Titik C ada di 6,3 dikali sepertiga, C aksen jadinya 2,1 ada di sini. Demikian untuk titik yang lain. Terus format matriks scaling, kalau sebelumnya matriks translasi ada di kolom paling kanan, maka kalau scaling ada di sini, Vx, Vy, Vz. Jadi proses scalingnya kalau dikalikan dengan satu titik, Vx dikali Px sama dengan Vx Px. 0 dikali ini 0, 0 dikali ini 0, 0 dikali ini 0. Hasilnya cuma ini, Vx Px. Demikian juga untuk komponen kedua, komponen ketiga, dan komponen keempat. Toh, T1,2 di scale S-nya 2, 2, 1. Di matriks transformasinya 2 ditaruh sini, 2 taruh sini, 1 taruh sini. Terus 1,2 ini 1 di sini, 2 di sini. Kalikan. 2 kali 1 ditambah 0, tambah 0, tambah 0 ini. Hasilnya 2. Terus kemudian 0 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 1. Hasilnya ini 0 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 4. Ini prosesnya sebenarnya kalau perkalian 1 dikali 2 itu untuk X. Untuk Y 2 dikali 2. 4. Untuk Z karena titik A-nya 2 dimensi, Z-nya 0. Dikali 1 hasilnya tetap 0. Oh, ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini mengulang pelajaran scaling zaman sekolah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Di OpenGL, perintahnya GL scalingnya adalah GL scale F atau scale D diikuti oleh 3 argumen. Ini scaling pada sumbu X, scaling pada sumbu Y, dan scaling pada sumbu Z. Ini contohnya diperbesar begini. Ini diperkecil. Saya tunjukkan, ini saya tutup dulu. Saya tunjukkan di sini, ini saya tutup GL translate F. Saya kasih GL scale F sebesar 2 pada sumbu X, terus 2 pada sumbu Y, pada sumbu Z-nya saya kasih angka netral 1. Saya run. Hasilnya segitiganya jadi lebih besar 2 kali lipat. Lebih besar 2 kali lipat. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan?
Sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Latihannya begini. Bikin kotak yang paling besar di pertama. Setelah itu mengecil yang kotak biru. Setelah itu bikin kecil lagi di atasnya, kecil lagi di atasnya, kecil lagi di atasnya, kecil lagi di atasnya, dengan menggunakan scaling. Saya lompati, silahkan berlatih sendiri pakai itu. Saya masuk ke rotasi. Definisinya, rotasi adalah transformasi geometri yang mengubah posisi objek terhadap paling tidak satu titik tertentu. Sama seperti scaling, rotasi dilakukan terhadap acuan. Ini contohnya A 2,1 dirotasi 90 derajat terhadap sumbu koordinat. Hasilnya aksennya di sini, minus 1,2. Contoh berikutnya, A 2,1 dirotasi 180 derajat terhadap sumbu koordinat. Maka A jadinya di sini aksen minus 2, minus 1. Nah, rotasi kalau terhadap bidang datar, maka sama seperti caranya yang sebelum-sebelumnya. Akan rotasi terhadap nah, ini contohnya. Yang di sini rotasi 180 derajat ke sini. Yang di sini 180 derajat ke sini. Yang di sini 180 derajat ke sini. Ketika ketemu 3 titik digaris lagi jadilah segitiga yang sama di tempat yang baru. Contohnya lagi, ini segi 4 di sini rotasi terhadap origin, terhadap sumbu koordinat sebesar 90 derajat. Titik sini, di sini, titik sini jadi sini, titik sini jadi sini, dan titik sini jadi sini. Ini dulu zaman SMP atau SMA. Jadi ketemu dengan rumusan yang seperti ini. Kalau rotasi 90 derajat terhadap sumbu koordinat, maka kalau nilai titiknya awalnya adalah Px, Y, jadinya P aksen itu minus Y, X dibalik. X-nya dibalik, terus dikasih minus pada Y. Kalau 180 derajat, minus X, minus Y. Kalau 270 derajat, maka Y, minus X. Untuk di OpenGL, ada bedanya. Dia rotasi terhadap sumbu apa dulu? Terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, atau sumbu Z. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Di dunia 3 dimensi, ini kalau ada objek, dia bisa dirotasi terhadap 3 cara. Pertama, terhadap sumbu X, maka rotasinya begini. Terhadap sumbu Y begini, maka rotasinya begini. Satu lagi terhadap sumbu Z, maka rotasinya dia akan begini. Nah, masing-masing rotasi ini punya matriks transformasinya sendiri. Itu di sini. Kalau terhadap sumbu X, matriks transformasinya seperti ini. Kalau terhadap sumbu Y, matriks transformasinya seperti ini. Kalau terhadap sumbu Z, matriks transformasinya seperti ini. Contoh, rotasi terhadap sumbu Z sebesar 90 derajat terhadap ini, 100. Maka diambil dulu rumusan matriks rotasinya, cos minus sin cos 90 derajatnya dimasukkan. Terus cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1 karena ada min, jadi minus di sini. Sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0. Jadi sudah terbentuk bentuk ininya, bentuk matriks transformasinya, tinggal dikalikan dengan 101. Hasilnya jadi 1010. Ada pertanyaan dulu kah sampai sini? Ada pertanyaan dulu kah? Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu.
Tidak ada, saya lanjutkan. Rotasi di OpenGL, perintahnya adalah GR rotate F atau GR rotate D. Dia punya 4 argumen. Yang pertama, sudutnya, sudut rotasi dalam satuan derajat. Kemudian dirotasi terhadap sumbu mana? Sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Terhadap sumbu Z, ini jadi dikasih angka 1, yang lainnya 0. Terhadap sumbu X dikasih angka 1, yang lainnya 0. Contoh. Ini saya tutup. Terus saya kasih GR rotate F. Saya kasih 90 derajat. Terus terhadap sumbu Z. Ininya saya kasih 0, 0, 1. Saya run. Hasilnya. Jadi ujungnya ini sebelumnya kan ada di sini. Rotasi 90 derajat pindah ke sini. Ingat, rotasi positif itu melakukan rotasi terhadap berlawanan arah terhadap jarum jam. Itu positif. Kalau negatif nanti dia akan ada di sini. Saya tunjukkan kalau negatif. Saya kasih nilai minus 90, saya run. Nih, sekarang ujungnya ada di sana. Karena dia dirotasi ke sini. Arah jarum jam kalau negatif. Ada pertanyaankah? Saya tutup. Nih. Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Oke, kalau ada saya lanjutkan. Kegunaan transformasi. Apa sih kegunaan transformasi? Misalkan ini contohnya. Kita mau bikin objek tampilan yang seperti ini. Kalau tanpa transformasi, maka kita harus mencari nilai vertex-vertexnya satu persatu. Satu persatu untuk semua bagian dari bangun ini. Nah, kalau transformasi tidak perlu. Kalau transformasi kita cukup menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vertex saja. Setelah itu kita lakukan pencerminan supaya ketemu bawahnya. Kalau sudah ketemu satu sisi di sini, tinggal kita rotasi 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Jadi kita tidak perlu menghitung 180 vertex. Nilai koordinatnya berapa? Cukup 15 saja. Setelah itu kita lakukan transformasi, selesai. Terbentuklah bentuk objek yang rumit ini. Itu kegunaan transformasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke sini. Transformasi jamak. Contoh-contoh yang sebelumnya di sini kan transformasinya satu-satu. Gimana kalau transformasinya digabung, Pak? Nih, namanya transformasi jamak. Dibagi jadi 2, yaitu yang sejenis, yang transformasinya jenisnya sama yang jenisnya berbeda. Apa maksudnya yang jenis? Yaitu translasi dengan translasi lagi. Nah, kalau yang seperti itu tinggal dijumlahkan. Nih misalkan, T yang pertama 2,3, 1 T yang kedua minus 1,4, tinggal dijumlahkan. 1 ditambah minus 1, 1, terus 3 ditambah 4, 7. Berikutnya, kalau scaling ketemu dengan scaling, contohnya di sini S241 dengan S0,5, 0,51. Kalau yang seperti ini tinggal dikalikan per komponen. 2 kali setengah, 1. Terus 4 kali setengah, 2. 1 kali 1, 1. Kalau rotasinya dilihat dulu, sama enggak sumbunya. Kalau sumbunya sama, ini terhadap sumbu Z, sama sumbu Z, tinggal dijumlahkan di bagian angle-nya. 90 minus 80, maka hasil akhirnya adalah minus 90. Ini kalau yang sejenis. Jadi contohnya di sini ya. Nih, saya rotate minus 90, kemudian saya rotate lagi balik
balik ke 9, jangan sebalik lah, 180. Kalau saya run, maka dia akan ke sini. Sama seperti rotate 90 derajat. Positif 90 derajat. Kenapa kok bisa begitu? Karena minus 90 ditambah 180 hasilnya positif 90. Hasilnya positif 90. Ini kalau yang sejenis. Kalau yang tidak sejenis, misalkan translate, rotate, baru scale. Atau scale dulu, terus translate, terus rotate. Nah, kalau yang seperti itu, maka perlu diperhatikan bahwa urutan transformasi sangat mempengaruhi hasil akhir. Sebenarnya, baik yang transformasi sejenis ataupun tidak sejenis, semuanya itu kan dilakukan berdasarkan proses perkalian matrik kan. Ini contohnya, P aksen itu sama dengan ini misalkan transformasi A dikali transformasi B, transformasi C. Misalkan translate, rotate, scale terhadap titik P. Maka sebenarnya menurut aturan perkalian matrik, maka P ini akan dikalikan dengan C dulu. Baru hasilnya dikalikan dengan B, baru hasilnya dikalikan dengan A. Tidak boleh P dikalikan dengan A. Tidak boleh. Harus urut dengan yang paling dekat dulu dengan C. Kenapa kok begitu? Karena perkalian matrik itu tidak bersifat komutatif. Komutatif itu artinya A dikali B tidak sama dengan B kali A. Itu tidak komutatif. Contohnya, nih, perkalian matrik 1020 kali 1101. Hasilnya tidak akan sama kalau dibalik posisinya. 1101 dikali 1020. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Sehingga nih perkalian P ada translasi, rotasi, scaling, itu hasilnya tidak akan sama kalau dengan scaling, rotasi, translate. Atau rotasi, translasi, scaling dengan catatan nilai argumennya di sini sama semua ya. Tidak sama juga dengan kombinasi-kombinasi yang lain. Nah, OpenGL, urutan baris GL translate, GL scale, GL rotate itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir transformasi. Karena itu tadi, tidak komutatif tadi. Sesuai dengan urutan perkalian matrik, transformasi jamak di OpenGL itu dibacanya terbalik dari bawah ke atas. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita membaca program, kita kan bacanya dari atas. Ini main, terus setelah itu bawahnya apa? Perintah bawahnya glute init. Setelah itu perintah bawahnya lagi apa? Glute init display mode. Perintah bawahnya lagi apa? Glute init window size. Itu dilakukan berurutan. Nah, dari atas ke bawah. Kalau ini dilakukannya terbalik. Jadi kalau misalkan begini, ada 3. Oh, ininya satu tuk saja. Ininya saya ambil. GL rotate, GL scale, GL translate. Ini akan dilakukan yang mana dulu? Dia akan dirotasi dulu. Terus setelah rotasi selesai akan di scale. Setelah di scale baru ditranslate. Ini cara bacanya dari bawah ke atas, itu maksudnya ini. Berkebalikan dengan membaca proses baca normal, baca pemrograman dari atas ke bawah. Kalau ini tidak, kebalikannya. Karena ingat tadi, sekali lagi, dia dikalikannya dengan yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dulu. Yang paling dekat dengan apa ini? Paling dekat dengan rotate F. Maka itu yang dilakukan dulu. Di sini, kalau di sini belum ada, contohnya di sini GL begin di sini dia belum ada transformasi di atasnya, maka dia normal, digambar normal. Terus di sini ketemu GL scale, maka objek yang ada di sini akan di scaling. Terus ini ada objek lagi, atasnya ada GL rotate, maka objek di sini akan di rotate dulu. Setelah itu dia akan di scale ngikut yang di sini. Ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Latihannya begini. Ini segitiganya yang pertama, yang normal, yang ada di sumbu koordinat. Ini segitiga berikutnya. Lihat, segitiga yang kedua di sini dirotasi 90 derajat, positif. Setelah itu ditranslate ke atas. Atau segitiga yang sama, ditranslate ke kanan dulu, baru dirotasi 90 derajat. Nah, ada dua varian di sini, ada dua pilihan. Masing-masingnya punya nilai translasi yang berbeda. Yang satu ditranslasi ke atas, Y berarti yang diubah nilainya. Yang satu ditranslasi ke kanan, X yang berubah nilainya. Nah, cuman ini untuk latihan kan ya. Silakan dicoba, tergantung mana yang menurut mahasiswa mudah, pendekatan mana yang mudah. Terus nilainya diatur termasuk urutannya. Urutannya diatur. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan, diatur mana yang harus diletakkan lebih awal, mana yang diletakkan belakangan. Demikian juga yang ini. Yang ini ada beberapa varian untuk membuat tampilan semacam ini. Yang pertama, kotaknya di scale lebih besar, rotasi di sini, suatu ditranslate ke kanan atas. Atau di scale di sini lebih besar, terus ditaruh di kanan di sini, terus dirotasi begini. Atau mungkin ada varian-varian yang lain. Silahkan dicoba dulu. Latihan terkait transformasi. Oke, sudah rangkuman. Transformasi geometri umum dijumpai di dalam dunia komputer grafik. 3 transformasi yang ada pada OpenGL yaitu GL Translate, GL Scale, dan GL Rotate. Ini referensinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang sebelum saya akhiri perkuliahan, saya tunjukkan dulu demo 3. Demo 3. Saya belum akan posting ini karena minggu depan baru saya posting karena materinya belum sampai ke 3 dimensi. Masih tampilan yang seperti semula, tapi dengan penekanan tombol V, kan tampilannya berubah jadi seperti ini. Ini tampilannya 3 dimensi. Semua objek di sini semuanya 3 dimensi semua objeknya. Terus dia bisa dirotasi di sini. Nih. Bisa diputar. Jadi kelihatan objek 3 dimensinya. Dari belakang dia tampil transparan. Nih. Ini penekanan tombol L putar kanan, ini penekanan tombol J putar kiri, terus I putar ke atas begini. A putar ke bawah. Nah, ini jelas pasti harus menggunakan transformasi. Tidak mungkin mahasiswa akan membuat tampilan yang semacam ini dengan menghitung satu persatu vertex-vertexnya, tidak mungkin. Harus dengan menggunakan transformasi. Itulah kenapa saya terangkan materi kelas saat ini, materi pertemuan kita kali ini adalah transformasi. Karena kaitannya nanti dengan membuat objek seperti ini di demo 3. Ada pertanyaan? Sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, ganti saya yang bertanya. Ini kenapa sampai sekarang kelas ini belum ngasih nama untuk Komting? Sampai sekarang sudah kelewat UTS masih belum ada Komting kelas ini.
Nih, saya buka Civitas, website Civitas. Ya, kelas B belum ada komting sampai sekarang. Ini harus saya apakan supaya ada yang bersedia jadi komting di sini. Ayo, ayo segera apa namanya? Segera milih komting karena kaitannya nanti juga mengumpulkan nilai. Biasanya UTS itu akan dicari nilainya, diminta nilainya, terus termasuk tanda tangan ada kemungkinan akan tanda tangan komting juga di lembar absensi. Nah, itu kalau ada komting, nilaimu sendiri nanti yang akan terpengaruh. Oke? Jelas ya? Nah, ya, segera diskusi sendiri, satu kelas, tentukan siapa komtingnya, terus bisa dijawab nanti di postingan saya yang saya tanyakan, postingan di Google Classroom terkait komting di sini, bisa nanti dikasih komentar di sana atau bisa ngasih email, ngirim email ke saya, nanti akan saya baca emailnya terus akan saya set. Nanti yang jadi komting tolong segera meng-ACC, menandatangani BAP perkuliahan dari mulai pertemuan pertama. Oke, itu loh ya. Komting. Segera dibicarakan. Karena sekali lagi nanti terkait nilaimu sendiri. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini kalau nanti deadline-nya mengumpulkan nilai UTS masih belum ada komtingnya, ya saya kumpulkan apa adanya. Saya kumpulkan lembar absensi BAP-nya apa adanya. Nanti nggak tahu nanti gimana, bisa atau tidak di print, nggak tahu saya jugaan. Saya belum pernah ngalami dengan website Civitas ini, belum ada komting sampai UTS, itu saya belum pernah ngalami. Jadi saya nggak tahu nanti bagaimana hasilnya. Oke, gitu aja. Segera kasih komting. Kalau sudah ada pertanyaan, mahasiswa silahkan log off dari Google Meet.